jadi ini adalah percobaan pertama kita. Jadi kita ngobrol tentang ikilah hal-hal sepele yang ada di kehidupan, baik masa lalu atau sekarang yang lagi hangat diperbincangkan ya. Jadi kita namakan program yang kita bikin ini Parto, percakapan ora cetok. Karena kita yang ngobrol hal-hal ringan lah, kita dokumentasikan karena ya kadang sayang ya obrolan ringan yang ternyata seru itu. Iya, kan seringkali cuman berakhir di percakapan grup WA aja. Betul. Lebih baik kita bahas dijadiin konten sekalian. Jadi konten biar ada memorinya buat kita juga. Siapa tahu bisa ini ya, bisa lebih luas juga obrolannya. Iya. Dan di obrolan pertama kita kali ini kita akan bahas soal mitos. Mitos apa tuh? Mitos masa kecil lah, mitos zaman dulu. Oh, kayak misalkan kalau punya pensil pendek ntar ada yang meninggal itu. Nah, itu semua. Simpen dulu nanti kita ngobrol lebih lanjut. Nah, terutama ini karena walaupun kita sekarang sama-sama di Mojokerto, tapi aku dulu asli Mojokerto. Nah, Amir ini besarnya di sini. Saya di Jakarta. Ya, jadi apakah perbedaan lokasi ini akan mengakibatkan perbedaan mitos juga? Nah, kan ngobrol lah. Gimana? Mulai mitos yang ada di tempatmu dulu apa mitos yang di tempatku dulu? Aku nggak tahu sih apakah ini cuma di daerahku aja atau di tempat lain juga ada, nggak tahu. Tapi kalau di tempatku dulu itu ada mitos kalau misalnya kita lewat kuburan itu nggak boleh nunjuk kuburan. Jadi kalau misalnya kita ada terlanjur nunjuk kuburan itu kita harus ngemut jari supaya nggak kena kutukan katanya gitu. Oh, nggak ada itu di Mojokerto, nggak ada. Oh, di Mojokerto nggak ada ya? Mojokerto kalau lek gak ngemut nanti apa yang terjadi? Kalau nggak ngemut apa yang terjadi? Katanya sih kena kutukan dari yang dikubur itu. Dari penunggu mayat. Pernah lewat kuburan terus nunjuk? Nggak pernah. Aku biasanya kalau lewat kuburan tuh langsung lari. Waktu masih kecil gitu. Tapi kutukannya apa? Ada nggak? Saya cerita-cerita itu, wah dulu ada orang yang nunjuk tapi nggak ngemut jari. Mungkin sial kali ya. Sial, nggak. Ya enteng sebenarnya. Ya nggak tahu juga sih. Kan enteng nggaknya itu subjektif orang, tergantung orang. Lebih ngeri pakai ini tadi berarti pensil kecil. Pensil kecil itu global, seluruh Indonesia. Iya, di tempatku juga ada pensil kecil. Ada di Mojokerto itu juga populer itu mitos pensil kecil, lek masih digawe, masih dipakai, ibunya meninggal. Mungkin ada yang di tempat lain itu mungkin nggak ibu. Kalau di tempatmu apa? Ibu apa? Nggak spesifik juga sih, kayaknya ada yang meninggal itu aja. Oh, yang meninggal lah. Nah, Mojokerto ibu. Dan bahkan ada yang dari Malaysia juga, bro. Ada yang dari Malaysia juga? Malaysia. Di Malaysia juga ada. Di Malaysia itu juga sama itu. Kalau pensil tinggal sedikit, sejentik, nah itu orang tuanya meninggal atau orang terdekatnya meninggal itulah. Itu percaya nggak dulu? Percaya nggak percaya sih, namanya juga mitos kan. Ya percaya sih, tapi percayaan gitu. Percaya, tapi pernah nggak pakai
pensil yang lebih pendek dari jentik? Pernah. Pernah, nggak takut? Ya nggak sampai kepikiran ke situ sih waktu itu karena bentuknya lucu kan. Kan Aku lucu dulu pensil kecil. pernah. Aku dulu pernah pakai pensil udah tinggal sejentik kan. Lah sebenarnya awalnya nggak percaya, masa kan nggak ada hubungannya pensil sama orang tua meninggal itu. Nah, tapi teman-teman di kelas itu bilang, wah jangan nanti ibu meninggal itu nggak cuma satu bro, banyak wakil lah bergerumbul. Bahkan aku pas nulisku kayak dilihatin orang banyak, kayak ngeliatin hal yang aneh gitu loh. Ini kok pensil tinggal sejentik nggak dibuang? Oh ada yang sampai protes begitu? Iya, sampai dikelilingi gitu, dikerubutin. Hati-hati loh, ibu mau meninggal. Ada dua tiga orang anak itu. Wah, nah itulah seru juga. seru. Itu juga, jadi terintimidasi loh. Iya. Terintimidasi, takut, akhirnya tak buang gitu langsung. Jadi ya memang hal-hal yang nggak logis itu, tapi kalau banyak yang ngomong, banyak yang mempercayai itu, jadi kayak ini, kayak kebenaran jadinya. Tapi kalau kamu dulu itu, aku nggak cuek. Apa ya, kayak sekedar cuman bahan obrolan doang itu loh. Oh, nggak sampai yang mengutuk, nggak sampai yang ini. Nggak sampai yang terus teman-teman sekelasmu jadi khawatir gitu. Cuman bahan bercandaan doang, awas ntar mati loh itu. Mati kayak apaan sih paling kayak gitu. Iya, cuman bahan bercandaan doang. Belum sesuatu yang, tapi ada nggak yang percaya banget? Percaya banget. Itu loh bro, oh iya. Coba. Apa yang paling sakral, mitos paling sakral zamanmu dulu? Unyang-unyang itu paling. Karena sering dibuat bahan ledekan soalnya. Kayak unyang-unyang punya 2 atau lebih itu. Nakal. Terus kupingnya caplang. Kupingnya caplang. Iya. Kayak agak lancip gitu loh, ada. Kan ada orang model kupingnya tuh kayak agak ke atas lancip gitu kan. Oh. Itu katanya nakal juga. Berarti kayak elf. Iya, model elf apa goblin. Model kayak gitu. Oh iya, kuping runcing tuh bisa elf, bisa goblin. Iya. Maksudnya mempercayai ku ya apa? Pasti kalau unyeng-unyeng loro pasti dianggap nakal gitu, apa piye? Sering jadi bahan olok-olokan teman sekelas itu. Oh, tapi cuma olok-olokan ya. Pusar-pusar lu berapa itu? Oh 2. Wah nakal nih orang nakal nih. Badung nih. Gak sesakral itu lah berarti. Kalau Jakarta gak sesakral itu ya buat ledekan tok ya. Iya, cuman sebatas ledekan doang. Di Mojokerto itu banyak mitos-mitos yang ini, yang benar-benar dipegang gitu. Kayak kamu pernah cerita juga kan, yang ada orang tidur, apa misalnya telungkup atau lagi koleran gitu, terus dilompati. Oh iya. Itu katanya ini hutang nyawa orang. Hutang darah. Iya. Hutang darah kalau di sini. Hutang darah sama hutang nyawa beda ya? Ya enggak sih. Cuman katanya hutang darah gue, hutang darah sak piro sak kapal gitu. Hutang darah lah pokoknya di sini. Tapi spesifiknya gimana kan? Maksudnya itu, tuh hutang darahnya tuh kayak gimana gitu? Ya hutang darah mesti bayar darah. Kalau dilompati itu mesti lari ke PMI. Oh gitu. Ya untuk ngelunasin itu loh. PMI. Mungkin ya bayangannya, imajinasinya itu dulu. Hutangnya hutang darah. Nggak tahu kalau Jakarta. Kalau di Mojokerto itu sih. Sampai bener-bener orang yang dilangkai itu bener-bener mesti balas gitu loh. Mesti pengen balas, nggak boleh. Balasnya
ngelangkai balik. Iya, harus ngelangkai balik. Oh, Mesti ngelangkai balik. Nah, ini yang Jakarta tapi sama sih. Ada juga mitos kayak gitu. Cuman ya balik lagi itu cuman kayak sekedar buat kayak bahan bercandanya anak-anak aja, nggak sampai yang apa banget gitu. beda lah ya percayaannya ya. Sama dulu kan aku waktu kecil tuh sering banget main ke sawah terus nangkepin belalang. Jadi kalau kita waktu istirahat itu, aku sama teman-teman itu pergi ke sawah di sekolah terdekat itu. Habis itu kita nangkepin belalang. Nah, belalang itu kan ada belalang biasa sama belalang pocong. Belalang pocong. Nah, belalang pocong tuh yang ini, yang apa namanya, Oh iya, bentuk iya, kepalanya iya, tuh betul. lonjong. Kecil kayak, biasanya. Kecil Kecil biasanya. Kayak pocong. Ya itu ntar katanya kalau nangkep belalang pocong tuh ntar didatengin gitu. Didatengin pocong katanya. Makanya anak-anak kalau misalkan nangkep belalang pocong, wah belalang pocong dibuang gitu. Nangkepnya yang belalang biasa. Buat apa emang belalangnya? Nggak ada ya, buat mainan aja. Cuma ditangkap di situ ntar dibawa pulang atau dilepas lagi gitu doang. Ini ada lagi yang berhubungan dengan serangga sama orang meninggal. Oh iya, Pak. Kunang-kunang. Oh iya, kunang-kunang. Apa mitosnya, Lek? Kalau di tempatku kunang-kunang itu katanya jarinya orang mati. Apa kukunya? Oh ya, sama. Sama ya? Sama. Jadi sampai dulu itu aku pernah percaya. Jadi kan kalau dari potongan kuku, ya potongan kuku orang hidup sama orang mati kan sama. Ya. Logikaku. Dan itu katanya itu harus kuku yang tertanam kan. Cara Ya, oh ya. mesti tertanam Ya. tanah. Jadi aku dulu kalau habis potong kuku tak sebarin di atas tanah. Oh enggak, biar enggak siapa tahu jadi kunang-kunang. Oh, siapa tahu. Tapi ternyata enggak. Asal usulnya dari mana ya tapi ya? Maksudnya iya, asal usulnya dari mana? Siapa yang memulai itu? Tapi katanya ini kalau ini banyak ya obrolan di medsos tuh, kalau yang tadi masalah apa pensil bogel tadi itu teori konspirasinya itu disebarkan sama tukang ini stationery. Oh gitu. Jual buku, jual pensil. Biar kalau pensilnya pendek itu cepat-cepat beli lagi. Gitu. Oh biar laku. Biar laku. Oh ada lagi ini juga ini. Kalau ini teori konspirasinya harusnya benar sih. Betulnya benar. Ada mitos putu nggak? Kue putu. Ya. Kan bunyinya nging. Ya aku dulu tuh kalau di Mojokerto tuh katanya tuh itu gerobaknya putu tuh nyimpen bayi. Oh gitu. Nanggepin bayi itu bahan bakunya dari bayi. Wah, suaranya nggak ada. Soalnya jarang sih. Jarang ya. Kalau di Mojokerto ada tuh. Jadi itu tangisan bayi yang mau jadiin putu itu tadi. Tapi makan kue putu pernah? Pernah. Nah, kalau ini teori konspirasi jelas nih kak. Kue putu itu kan kue kesukaan anak-anak. Ya. Nah itu biar orang tua itu anak-anak itu nggak ngejar tukang putu. Nah dibikinlah mitos itu tadi. Iya. Masuk akal sih. Nah, kalau ini fix nih. Kalau tukang putu ini fix. Kalau yang tadi pensil bogel itu belum nggak jelas itu. Masih dipertanyakan. Tapi kan paling nggak kita bisa tarik benang merahnya gitu. Wah kalau pensil pendek dikit mesti dibuang ganti baru kan ada yang diuntungkan. Ya. Kayak penjual putu tadi, kalau misalnya anak-anak kecil pada takut ada yang diuntungkan. Itu orang tua yang nggak pengen anaknya boros jajan lah. Tapi kayak kalau orang kelangkai utang darah, utang nyawa itu mungkin tata krama ya. Tujuannya. Mungkin yang menyebarkan orang-orang tua. Sebenarnya mitos-mitos itu ada yang sengaja dibuat untuk mengajarkan etika atau tata krama. Ya. Atau ya untuk mengajarkan satu hal yang boleh atau nggak boleh. Betul. Dalam kehidupan. Kayak misalkan dulu kan pernah juga
dibilangin sama ibu itu kalau main jangan sampai maghrib, nanti dicolong apa namanya wewe gombel. Colong gombel, betul. Betul, betul. Nah, itu kan sebenarnya yang ingin diajarkan itu kan kalau main jangan sampai malam-malam, harus tahu waktu. Jangan lupa sholat maghrib. Betul, betul, betul. Nah, kalau habis maghrib tetap main, nanti dicolong bebek gombel. Karena mungkin pengajaran ke anak kecil tuh lebih ke rasa takut gitu. Iya, iya, betul, betul. Supaya pesannya masuk tuh dia harus diberi rasa takut dulu. Betul. Lagi ya. Dia punya ketakutan ya anak kecil itu ya. Iya. Kayak kalau potong kuku nggak boleh malam-malam, nanti kena sial. Oh iya, ada juga itu. Nah, Ada juga itu. Tujuannya biar bersih kali ya. ya biar kan kalau zaman dulu kan lampu kan belum umum kali ya, masih Ya. pakai lampu ublik itu kan. Kalau potong kuku malam-malam kan nggak kelihatan. Takut Serakah. Soalnya masuk ke makanan lagi. Iya. Itu Tahu. ya, betul. Tapi ada juga yang kayaknya mitos-mitos useless ya. Kayak kunang-kunang dari kukunya orang mati. Iya itu. Iya, faedahnya apa? Nggak tahu. Bedanya apa itu? Oke, kalau di tempatmu belalang pocong tadi. Iya, itu nggak tahu aku. Buat apa coba? Nggak tahu itu dari temanku aja, kalau dapat belalang pocong suruh buang gitu. Dan itu menyebar ya sebelum ini ya, sebelum era HP ya gitu ya. Iya, belum ada HP, masih pakai telepon rumah Kelas 2, kelas 3 itu kan kita waktu zaman segitu belum ada HP ya. Belum ada. Mungkin Asia Hidayah gitu-gitu tuh mungkin itu kelas kita 4, kelas kita aku kelas 4. SMP baru ada itu. SD mah belum ada. Ada lah, kelas 4 mungkin ya, kelas 4, kelas 5 kali. Belum sih kalau aku. Masih pakai telepon rumah. Orang tua aku aja masih pakai telepon rumah. Oh, kalau yang Nokia yang hitam putih itu udah ada. Iya, Udah ada. hitam putih. Ah, udah ada. Oh iya lupa. Iya. Terus ada lagi mitos, nggak tahu ini datangnya dari mana itu. Kalau kita nelpon 777 sebanyak 7 kali, jadi tuh ketik mencet tombol 7 selama 7 kali, itu nanti yang ngangkat Mr. Gepeng. Oh iya, iya, Mr. Gepeng. Tahu Mr. Gepeng nggak? Tahu. Yang orang yang mati ke gencet lift itu. Tapi kalau orang Jakarta itu mitosnya ini ya, kegencet lift ya. Iya. Kalau di Mojokerto beda bro, walaupun sama-sama Gepeng. Oh iya. Jadi kok di sini itu nggak tahu ya, mungkin di Mojokerto pun ada beda-beda versi. Cuman yang aku dapat dulu, Mr. Gepeng itu adalah orang yang lagi pengen benerin mobilnya. Kan kap mobil kan dibuka. Iya. Benerin mobil. Senggol. Kecepret sama kap mobilnya itu. Bisa mati emang. Benjol aja kan harus ya kan. Nah, iya. Nggak tahu lah pokoknya. Nah itu kalau telepon tuh Katanya yang ngangkat Mr. Gepeng. terus sama itu tok, sama gitu tok. Iya itu doang. Tapi kan karena udah takut. Oh enggak, kalau di Mojokerto lebih jauh lagi bro. Gimana? Ntar kalau telepon kayak gitu, ntar antara mulutmu itu nanti bonyok mencong, kepalamu gepeng. Oh gitu. Iya ada itu. Oh iya kali ya. Aku yang lupa. Takut lu. Iya. Itu. Udah takut duluan soalnya. Takut tuh anak itu. Ada tantangan gitu. Wah siapa yang berani? Kalau aku dulu malah mungkin 7 kali 6 kali gitu kali. 6 kali 5 kali. Itu kayak nggak masuk akal itu nomor teleponnya. Ada yang 6 itu yang angkat kuntilanak apa itu. Ya. Sama dulu Mr. Gepeng itu kalau tempat itu ini pacarnya suster ngesot ya nggak? Oh iya. Tempatmu juga? Iya. Ada yang kayak gitu juga. Suster ngesot. Apalagi ya? Tapi kalau di tempatku tuh ada ininya. Kalau di sini ada mitosnya. Kalau saya
sempat nelpon Mister Gepeng terus diangkat, kan mukamu penyok, Ya, kamu penyok. Itu bisa datang ke, ya bisa kayak ustadz itulah, orang yang ngerti agama, didoain ntar bisa sembuh. Kalau tempatmu ada gitu nggak? ada kayaknya, cuman aku nggak terlalu ingat sih. Nah, jadi mitos, Nggak terlalu detail juga ya. ya mitos Mister Gepeng itu nggak useless banget lah. Jadi kita Ada pelajaran ininya. jadi menghormati orang yang ini paham agama. Oh, iya. Aku dulu jadi kan Kalau ada masalah, kan mistis gitu, mistis. kalau ada masalah, ya kita konsultasiin ke orang yang orang yang paham paham agama. agama gitu. Nah, ada lagi nggak? Lagi. Tahu deh. Kalau tempatku kayaknya itu doang sih. Tahu. Itu ya udah banyak ya, mungkin ada beberapa tapi udah lupa kali. Iya, Udah dulu. saking banyaknya informasi itu terus udah kependem. Tapi overall gimana menurutmu? Nah mungkin sebagian itu sekarang kan anak sudah mulai informasi juga lah. Bahkan anak kecil sekarang mungkin lebih logis dari anak kecil dari zaman kita dulu ya. Iya, Anak zaman kecil ya. sekarang Jadi tuh lebih banyak informasi yang dia dapat soalnya. jadi lebih logis. Jadi mungkin mitos-mitos kayak gini nih sudah hampir punah lah. Di Jakarta aja kecilmu dulu kan cuman itu tok kan, cuman gurauan aja. Mungkin sekarang juga sudah banyak yang nggak percaya mungkin ya. Sekarang di kampung-kampung pun banyak nggak percaya gitu-gitu, kayak nggak logis itu. Iya, udah mereka sekarang mainnya kan lebih ke sosial media. Iya. Jadi mereka tuh sering mendapatkan informasi yang mungkin belum waktunya mereka dapat. Jadi kayak belum waktunya mikir ke sana, udah dikasih informasi kayak gitu. Jadi ya pemikirannya mungkin lebih jauh tapi ngaco gitu loh. masih logika anak kecil tapi matang sebelum waktunya. Mendapatkan informasi yang belum waktunya matang gitu. Sebelum waktunya, benar. Jadi mungkin kayak mitos-mitos itu emang nggak ada. Tapi ngaconya tetap nggak berubah, tetap ada yang ngaconya gitu. Nah kita kan nanti kan sudah ngobrol juga. Kalau sebagian besar mitos itu ada hikmahnya sebenarnya. Ada hikmah di balik mitos tersebut. Kayak tadi, jangan potong kuku malam-malam mungkin. Terus ya banyak beberapa artikel yang bahasan dari ada nilai-nilai positif dari mitos-mitos itu. Kalau menurutmu itu ini enggak sih? Kayak ya mitos-mitos apa namanya, kayak tadi lah mitos-mitos yang bikin anak kecil takut gitu. Terus ada hal-hal yang mesti berhati-hati walaupun sebenarnya nggak masuk akal juga. Menurutmu sebenarnya masih penting nggak sih? Apa sekarang kan anak-anak saya mulai nggak percaya itu, apakah kondisi itu justru lebih bagus apa piye menurutmu? Nah menurutku sih mengajarkan sesuatu tuh nggak perlu dengan kebohongan. Jadi ya kita kasih aja reasoning yang tepat gitu. Yang real ya? Iya. Jadi kenapa misalkan mengajarkan anak untuk disiplin. Kalau aku sih cenderung untuk menunjukkan apa akibatnya kalau misalkan dia nggak melakukan hal seperti itu. Misalkan dia malas sikat gigi Gimana caranya supaya dia sikat gigi? Bukan aku bilang nanti kalau misalnya masih ada makanan di gigi nanti makanannya jadi hantu apa gitu, nggak kayak gitu. Tapi malah justru itu nggak sih bro? Malah kalau dikasih reasoning itu malah anak bisa ngelawan balik gitu. Misalnya nanti nanti kamu kamu harus sikat gigi. Jadi kalau nggak sikat gigi, sisa makanan ngendap jadi plak gitu. Jadi karang gigi misalnya kan. Pertama dia mungkin nggak tahu karang gigi itu seperti apa dan kalau sudah terjadi itu seburuk apa efeknya. Ya, tak tunjukkan aja videonya orang yang kena plak karang gigi yang parah kayak gitu lah.
orang yang sampai ke dokter gigi buat bersihin plak yang tebel itu kan ada kan itu. Ada, tapi kan Iya. dia bisa bilang gini, aku punya itu temen misalnya ternyata dia punya temen, dia malam nggak pernah sikat gigi, ya pasti ada plaknya tapi kan nggak separah itu tau. Ya misalnya aku punya temen namanya Olga misalnya, itu tiap hari nggak pernah sikat gigi malam tapi biasa aja giginya gitu. Dia bisa aja gitu tuh, anak sekarang bro, pinter-pinter. Ya itu belum, itu aja. Emang kamu mau ngikutin kayak gitu? Ya. Belum aja ya. Kalau menurutku ya, ini mungkin kita beda pendapat dikit. Nah. Menurutku masih penting lah itu. Paling nggak ngajarin ketakutan, memberikan ketakutan ke anak itu, menurutku cukup penting bro. Dosis tertentu. Karena anak sekarang bangsa-bangsa. Iya sih. Kayak tadi, Mr. Gepeng tadi. Karena anak itu kalau dia ada ketakutan tertentu, dia ada rasa bergantung dengan orang yang lebih dewasa, sama orang yang ngerti agama. Jadi dia masih menggantungkan dirinya tuh ke orang dewasa, jadi ada respeknya gitu. Ada wah aku butuh nih orang dewasa. Kayak gitu sih. Tapi kalau dipikir-pikir tetap bohong juga ya. Iya, aku nggak seretnya kan di situnya. Jadi mengajarkan sesuatu dengan kebohongan tuh menurutku kurang bagus gitu loh. Kalau white lies ada bilang sebagian kebohongan tuh oke gitu. Sebagian kebohongan tuh diperlukan. Kalau menurutmu gimana tuh? Kalau menurutku mending Berkaitan dengan mending bahasanya aja yang diperbaiki. Cuman tetap kita menyampaikan apa adanya. Adanya berarti kamu jujur is number one. Ya, aku sih. Kayak misalkan kan anak-anak sering diomongin, gak apa-apa disuntik, nanti sakitnya kayak digigit semut doang kok. Ya. Padahal aslinya sakit gitu. Nah takutnya waktu si anak merasakan sakit itu dia jadi nggak percaya gitu sama orang tuanya. Katanya nggak sakit, katanya cuma digigit semut, itu sakit kok gitu. Kayak merasa dibohongin gitu loh. Masuk akal. Jadi lebih baik aku ngomong, nanti kamu disuntik. Ini sakit lah, siap-siap lah ya, sakit nanti tapi cuma sebentar. Lebih baik kamu sakit sebentar daripada kamu sakit lama gitu kayak gitu. Aku lebih. Tapi ingat ya, kasus mitos-mitos tadi itu kan sebenarnya mitos-mitos yang beredar di kalangan anak kecil yang disebarkannya sama anak kecil juga. Ya. Benar nggak? Seperti itu ya. Cuman kan pasti ada orang dewasa yang mengawali sih kayaknya. Pasti ya. Satu atau dua orang dewasa yang mengawali. Nggak mungkin itu hanya anak kecil ya. Anak kecil itu cuma sebagai broadcaster aja gitu ya. Broadcaster. Untungnya juga sampai sekarang kita nggak tahu juga sih siapa yang benar-benar memulai itu semua. Viral ya, bisa viral loh zaman dulu sebelum ada medsos apa ya. Iya, dari mana? Luar biasa. Mulut ke mulutnya luar biasa. Mulut ke mulut. Tapi mungkin karena informasi dulu nggak sebanyak sekarang juga ya. Sekarang informasi terlalu banyak, overwhelm. Jadi informasi terlalu banyak itu susah juga menyebarnya kan, karena terlalu banyak informasi berseliweran gitu. Kalau dulu mungkin lambat, ya kan, persebaran informasi itu lambat. Tapi karena cuma sedikit informasi yang lewat tuh bisa jauh dia. Gitu. Iya, cuman satu kata doang, satu kalimat doang lah ya. Satu informasi doang yang dia ingat. Terus dia omongin ke teman mainnya pada percaya, teman mainnya main sama teman lain. Ngomong ke temannya lagi. Tapi mungkin juga bakal berlaku kayak, tahu pernah main game yang ini nggak? Yang orang baris itu terus yang depan ngasih informasi apa? Ya. Yang belakang ngasih informasi apa? Yang depan atau belakang? Pokoknya salah satu lah. Iya. Itu ntar dia nyampein ke depannya itu sampai yang paling depan ntar ngomong apa? Ternyata depan kata-katanya bisa beda banget sama yang belakang. Tapi masalah mitos ini konsisten nih kayaknya bro.
Memang masih ada perbedaan-perbedaan dikit. Ya dikit. Enggak sejauh itu. Kalau Iya. komunikata pun kan beda 10 orang aja sudah beda sekali kan. Itu. Iya. Memang masih ada detail-detail yang berubah tuh. Tapi ya menarik nggak sih? Ada hal kayak gitu tuh Menarik sih. yang dibicarakan itu. Tapi standmu tadi ya, kamu nggak suka ya hal-hal bohong itu beredar di anak-anak itu. Iya, aku sih Standnya tetap nggak suka. Kalau aku, ya kita bisa agree to disagree. Agree to disagree. ya mungkin nggak tahu sih. Kalau untuk sekarang prinsipku masih seperti itu. Nggak tahu. Tapi kalau misalnya ternyata ada hal yang bisa aku mengerti, kan aku juga belum punya anak nih, Oh iya, sama. masih OTW juga. OTW, oke. Ya, kalau misalkan nanti waktu dalam prakteknya ada satu hal yang memungkinkan untuk seperti itu, ya bisa jadi sih. Bisa jadi ya tahu. Ternyata Oh ternyata kayak gini urusan itu perlu. susah ya. Ya udah aku bohongin aja. Tapi susah, nggak mau nanti Iya. bisa takutnya- megang gadget pasti dia hantu-hantu begitu nggak laku lah. Tapi film hantu sekarang makin rame loh. Rame bukan karena orang percaya mitosnya kan, karena ya seru aja ya nggak sih? Apa nggak juga ya? Tapi kenapa Tapi itu ya? bahasan beda lah. Iya bahasan Nanti beda. mungkin kita akan bikin obrolan khusus bahas itu. Oke. Siap. Oh, ya itulah, jadi kita sudah bahas macam-macam ya, macam-macam mitos-mitos zaman kecil dulu, di mana kita beda puluhan kilometer Mojokerto Jakarta, banyak mitos yang sama. Terus juga gimana kita juga tadi cukup bahas kemungkinan asal-usul dari mitos itu, sama stand kita ya, pendapat kita lah soal mitos. Ada lagi yang mau diobrolin soal mitos nih? Ya mungkin hikmah yang bisa diambil untuk yang berkaitan dengan zaman sekarang, kalau mendengar mitos-mitos seperti itu tuh ditelah dulu, dipikir dengan akal sehat dulu lah. Wah, ini ada ini Oh iya, musik ada sebur kelinci. musik merotok. Ini zaman dulu Sound sering orang. banget. Ya wes, kita tapi ya tutup. Oke. Tutup lah, ntar kita ngobrol lagi hal-hal seru ya yang kita gali. Oke, sekian obrolan Parto kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Salaman. Berapa menit kita ya? Boh. 33 per